Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 여러분 안녕하세요. 친구들 어서 오세요. 잘 지내세요? Welcome to Pekhana My Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tata bahasa Korea, yaitu tentang partikel penyertaan atau do, atau juga dalam sepadan bahasa Indonesia adalah juga. Oke, langsung saja. Untuk fungsinya ya tentu saja karena penyertaan ya menyatakan atau penyertaan sebuah objeknya itu mengikuti atau menyertai sama juga gitu. Oke, untuk aturannya adalah nomina ditempel do. Contohnya misalkan begini, 동생이 힘들어요, 내가 힘들어요. Dari subjeknya ya, 동생이 adik, 힘들어요, 힘들어 itu capek, adik capek, 내가 힘들어요, nah, karena saya juga ikut capek, 내가 힘들어요. Nah, hal kayak gini bagaimana cara menambahkan penyertaan atau juganya atau juga seperti begini, 동생이 힘들어요, 나도 힘들어요. Jadi diucapkan dulu yang untuk subjeknya diucapkan dulu, terus lalu diikuti atau disamakan, diletakkan di setelah penyertaannya, kalimat yang akan disertakan ditempeli do, seperti 동생이 힘들어요, 나도 힘들어요. Saya juga capek. Adik capek, saya juga capek. Oke, selanjutnya 영어를 공부해요, 영어를 공부해요. 한국어를 공부해요. Nah, ini tidak ada subjeknya ya, hanya kalimat sederhana. Itu 영어를 공부해요, belajar bahasa 영어, Inggris. Belajar juga bahasa Korea. 영어를 공부해요, 한국어도 공부해요. Belajar bahasa Inggris, belajar juga bahasa Korea. kopi가 있어요, 우유가 있어요. Kopiga ini subjeknya ada, kopiga isoyo ada kopi, susu juga ada susu ga isoyo. Nah, nanti ganya ditaruh sini ya. Jadi, kopiga isoyo ada kopi, susu juga ada. Untuk penyertaan kemarin seperti ini coba kita amati kalimat ini. Kemarin melihat rumah bagaimana? Kemarin melihat rumah bagaimana? Nah, ini kalau bahasa kita rakit dengan bahasa Indonesia adalah bagaimana melihat rumah kemarin. Nah, mungkin sudah ada janji selanjutnya ya, jadi kita nggak tahu konteksnya, ini hanya
menanyanya langsung saja. Nah, nanti keterangannya di bawah. Oke, coba bahasa Koreanya. 어제 보신 집은 어땠어요? 언제 보신 집을 어땠어요? 어때요? 어때요? 어땠어요? Sudah. Sudah melihat rumah kemarin. Nah, mungkin sudah janjian ya. Kemarin sudah melihat rumah. Ah, keterangan di bawahnya. Desa kamu juga sepi dan rumahnya juga bersih, bagus. 동네도 조용하고 집도 깨끗해서 좋았어요. 동네도 조용하고 집도 깨끗해서 좋았어요. Oke, kalimatnya ndak ada subjeknya ya teman, langsung dari belakang. Bagus, langsung 좋았어요. Bagus. 집도 깨끗해서. 집도 깨끗해서 karena rumahnya juga bersih atau rumahnya juga bersih. Bagus, rumahnya juga bersih. 동네도 조용하고 desa kamu juga nyaman atau sepi. Sepi atau nyaman, tidak berisik. Artinya, oh berarti ini menawarkan, konteksnya menawarkan atau menawarkan rumah kontrakan ya. Selanjutnya, ngomong-ngomong kontrak sudah atau ngomong-ngomong sudah dikontrak. 그래서 계약은 했어요? Ngomong-ngomong apakah sudah dikontrak? Oh, mungkin kemarin-kemarin dia menanyakan kontrakan rumah, terus dikasih alamat untuk melihatnya. Tidak, saya pikir rumah harga karena mahal tidak melakukan. Nah, mestinya gini. Ya, kita lihat dulu konteksnya. 아니요. 생각보다 집값이 비싸서 못했어요. Oke, karena anio itu sudah mengatakan tidak, ada komanya ya. Berarti sudah subjeknya anio. Tidak. 못했어요. Langsung dari belakang ya. Tidak, 못했어요. 못했어요. Tidak saya lakukan. 집값이 비싸서. Nah, harga rumahnya mahal. 생각보다 saya pikir. Jadi dari sini semua ya. Saya pikir harganya mahal. Saya pikir harga rumahnya mahal. Oke, ini sebuah percakapan ya teman-teman. Sebuah percakapan karena ini diambil dari soal face topic ya, tentu saja harus dijawab. Harus ada jawabannya, yaitu pilihan ganda. Yojanan wanita, ini subjeknya wanita ya. Yojanan geyakel. Geyak itu rumah kontrakan ya, mengontrak rumah sementara. Haji ansemika tidak jadi melakukan atau tidak jadi mengontrak. Mengapa? Wanita mengapa tidak jadi mengontrak? Nomor 1, 집값이 비싸서. 집값이 비싸서 karena 값이 adalah harga, 집 rumah, harga rumahnya bisaso karena mahal.
karena mahal harga rumahnya. Gyotongi bulpyon hiso. Bulpyon itu tidak karena, soalnya tidak karena bulpyon tidak nyaman. Oh, karena di subjeknya ya transportasinya dulu. Transportasinya karena tidak nyaman. Nomor 3, jubyoni sikrowoso. Jubyon itu sekitar, sekelilingnya. So karena, sikrowo berisik. Karena di sekitar misalnya sekitar rumahnya karena berisik. Masuk enggak tadi? Enggak masuk ya. Terus nomor 4-nya, jibe keket haji anaso. Jibe rumah, anaso tidak, keket haji anaso, keket haji anaso karena rumahnya tidak bersih. Rumahnya karena tidak bersih. Oke, kalau sudah begini teman-teman bisa jawab ya. Karena tadi sudah ada percakapannya dan sudah ada artinya. Yaitu jawabannya mana? Ini ya, bisa so karena mahal harga rumahnya. Jadi enggak jadi mengontrak. Oke, yang selanjutnya adalah partikel penghubung. Kwa, gua, rang, irang, dan hago. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Untuk artinya adalah dan atau dengan. Ya, tentu saja fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat seperti kata dengan kata, frase dengan frase, keluasa dengan keluasa, dan serta kalimat dengan kalimat. Untuk menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat atau frase dengan frase gitu. Untuk aturannya, untuk nomina yang berakhiran vokal pakainya wa atau dan gua. Misalkan sakwa ditambah wa, ditempel wa, jadi sakwawa. Itu apel ya artinya ya. Ramyon ditambah gua, jadi ramyon gua. Artinya mie instan. Untuk nomina yang berakhiran konsonan pakainya rang dan irang. Misalkan cinggurang, cinggu ditambah rang, cinggurang. Nah, kalau berakhiran vokal rang ya, seperti tadi halnya ya, ini tadi berakhiran vokal pakainya wa, konsonan pakainya gua. Nah, sama halnya dengan rang irang. Kalau berakhiran dengan vokal pakainya rang saja, tapi kalau berakhiran dengan konsonan pakainya irang, dungseng irang. Karena apa? Akhiran kalimatnya berakhiran konsonan ditambah irang. Yang selanjutnya hagu. Hagu itu untuk nomina, jadi tinggal ditempel aja. Untuk nomina berakhiran vokal ya konsonan itu sama saja. Jadi hagu itu tidak ada kendala untuk akhiran katanya ya, langsung ditempel saja. Untuk penggunaan partikel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan, misalkan wa gua itu untuk sebuah kata benda atau kata ganti benda. Untuk rang irang itu untuk kata ganti orang.
Kalau hago, kata ganti benda atau orang, bisa digunakan langsung ditempel. Tapi penggunanya biasanya lisan, tapi juga enggak, kadang-kadang juga dipakai, kadang-kadang yang banyak itu untuk lisan ya. Jadi tidak di tulisan. Tapi juga kadang-kadang banyak yang lisan juga. Oke, coba perhatikan teman-teman untuk contohnya. Sakwa wabe, sakwa wabe, yaitu sakwa tadi ya, yaitu apel, apel wa dan atau dengan b per, apel dan per. Terus lagi cinggurang hago hagyo, hagyoe gayo, cinggurang hagyoe gayo. Pergi ke sekolah dengan atau dengan ya, karena ini sekolah di sini cinggu berarti dan dengan teman. Pergi ke sekolah bersama teman. Nomor 3, ramyon gua babel mogoyo, makan babel nasi dan mie, makan nasi dan mie. Ramyon gua babel mogoyo. Dongseng irang kaci sarayo, sara itu tinggal bersama, kaci bersama, dongseng irang manusia ya, karena manusia orang, nggak ada cinggu juga rang, dongseng irang bersama adik. Oke, yang nomor 5, komputo hago yudepun hago radiurel sayo. Dari belakang, membeli radio, handphone dan komputer. Membeli radio, handphone dan komputer. Nomor 6, oji yoja cinggu hagu yong wagwane kasoyo. Pergi dari ini, kalau ada oji boleh ya, dari oji dulu. Oji kemarin, langsung anggap aja ini subjek biasanya ya. Oji kemarin, kaso sudah pergi ya, sudah pergi ke Yonghwa, Yonghwa Guan, yaitu bioskop. Hagu itu langsung ditempel aja, nggak mengenal namanya, akhirannya langsung hagu dengan yoja jinggu. Yoja jinggu itu teman perempuan, berarti pacar wanita berarti yang bilang ini adalah seorang laki-laki. Yoja jinggu berarti pacar perempuan, berarti yang bilang adalah laki-laki. Kalau yang bilang perempuan, namja jinggu, pacar laki-laki. Oke teman-teman, perhatikan, kita ambilkan lagi contoh dari soal EPS topik. Perhatikan gambar ini adalah meja dan kursi. Bagaimana ini soal bertanyanya? Ini kan pertanyaan. Ini benda apa adalah? Nah, ini karena ini kita tekankan di gambar, berarti ya ini dikasih subjek. Ini benda
adalah apa, atau ini benda apa. Bagaimana bahasa Koreanya? 이것은 무엇입니까? Igosen. Nah, karena kita kita tekankan berarti igosen. Igo ini benda. Muat imika adalah apa? Oke, langsung. Nomor 1, buku, meja adalah. Buku dan meja adalah. Nah, kalau ini hanya subjek ya, hanya objek ya, jadi langsung aja. Adalah meja dan buku. Oke, bagaimana bahasa Koreanya? 1번 책과 공책입니다. 책과 공책입니다. adalah 공책 adalah meja dan cek adalah buku. Meja dan buku dan meja. Nomor 2, tas dan buku adalah buku dan tas. Bagaimana bahasa Koreanya? 2번 가방과 책입니다. 가방과 책입니다. adalah cek, buku, dan kabang. Kabang adalah tas. Salah apa betul? Nomor 3, meja dan kursi adalah. Dibalik, adalah kursi dan meja. Bagaimana bahasa Koreanya? 3번 책상과 의자입니다. 책상과 의자입니다. Jadi cek 의자 kursi dan cek. Nah, benar apa salah? Nomor 4, telepon dan komputer adalah komputer dan telepon. 4번 전화와 컴퓨터입니다. Jadi kalau sudah bisa mengartikan dan bisa merakit, tentu jawabannya tahu ya teman-teman. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah nomor 3. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo.